Pendengar obrolan siang kali ini bersama Kelurahan Banjarsari, pendengar. Saya sudah bersama Bapak Ibu yang banyak banget di studio. Bu Endang Wahyuni SCMM, beliau Lurah Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lalu juga ada Pak Agus Setiautomo ya. Wah, ini saya bacanya bagaimana ini? Dr. Agus Setiautomo SCMSI AKCAA ya. Saya mau tanya nanti ini apa ini sekolahnya ya. Lalu juga Ibu Dr. Anda AS Nurul Janah, beliau Ketua PKK Kelurahan Banjarsari. Lalu ada Dr. Andes Pardoyo ya, beliau Ketua KKBR PPA Kelurahan Banjarsari. Kita bahas soal ini apa namanya, keluarga berkualitas ya, keluarga berkualitas. Banyak program. Sebentar saya sapa dulu ya Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang ini ya. Pagi jelang siang. Pak Pardoyo, sarapannya apa Pak? Alhamdulillah. Sego pecel, bubur. Waduh, wis habis loh Pak nek ya ini nek bubur ya. Sudah lapar lagi Pak Agus nih ya, Pak Agus. Jadi ini apa Pak? AKCAA ini? Yang pasti bukan partai, Bu. Jangan ya. Terus Pak Agus ini ketua LPMK nggih Bu Endang nggih? Ketua LPMK. Lalu Bu Endang sendiri Bu Lurah ya. Bu Lurah, baik. Terus Bu Nurul, Bu Nurul selamat datang. Selamat pagi. Sarapannya apa kalau Bu Nurul, Bu? Masak sendiri ya? Iya. Masak sendiri. Kalau Pak Pardoyo mah beli ya. Baik. Semoga apapun sarapannya semoga bersemangat hari ini. Ya. Sarapan ini juga termasuk penting loh untuk keluarga berkualitas. Ya enggak? Betul kan? Betul. Betul. Jadi mau tahu dulu Bu Endang, mau tak kenal maka tak sayang. Jadi Kecamatan Banjarsari tentu saja adalah kecamatan kami di RRI ya. Iya, betul. Terus dalam hal ini Bu Endang adalah Lurah Banjarsari ya. Mau diceritakan dulu. Jadi kalau Banjarsari itu wilayahnya itu sebelah mana Bu? Sebelah mana? Mungkin ini juga untuk pendengar kita begitu ya di Solo Raya yang mendengarkan kita. Terus kulturnya kayak apa, masyarakatnya, mata pencarian paling banyak apa begitu. Mungkin profilingnya seperti apa Bu? Untuk Kelurahan Banjarsari sendiri sebetulnya itu pemekaran dari dulunya Kelurahan Kadipiro. Oh begitu? Iya. Kapan itu Bu? Mulai tahun 2019. Mulai tahun 2019 itu kan ada pemekaran dari Kelurahan Kadipiro sendiri, Banjarsari sama Kelurahan Joglo ya. Kelurahan Banjarsari sendiri itu di sebelah utara, di sebelah timur rel, dan sebelah utara pojokan itu yang sekarang kena dampak underpass Palang Joglo itu di Kelurahan Banjarsari. Untuk penduduknya itu mayoritas memang pemeluk agama Islam di situ banyak masjid 33 dan juga untuk masyarakat di satu kelurahan itu. Iya, itu ada banyak masjid. Dan di Kelurahan Banjarsari sendiri itu apa ya, lembaganya itu banyak orang-orang pintar. Contohnya Pak Agus itu gelarnya kan banyak sekali. Banyak orang-orang pintar ya. Ada kampus juga kan berarti? Ada kampus. Iya, ada kampus itu ada. Stikes Kusuma Husada sekarang sudah menjadi Universitas Kusuma Husada itu. Kalau di situ baru satu universitas. Kalau untuk sekolah itu MAN itu di situ juga ada MAN 1, SMP itu SMP 18. Tapi kalau untuk SMA negeri untuk wilayah Banjarsari belum ada. Baru SMP negeri 1, SMP 18 negeri itu. Masyarakatnya kebanyakan ya bekerja di bidang negeri juga ada, swasta itu banyaknya juga kuliner. UMKM banyak. Jasa itu banyak di situ. Jadi ya komplit ya? Iya komplit. Berarti bisa dibilang perkotaan gitu nggih? Ya perkotaan tapi juga perdesaan, pinggiran. Lah kan di Kelurahan Banjarsari pinggiran antara perbatasan dengan Karanganyar. Hanya sebatas jalan saja itu sudah masuk ke Karanganyar. Kemarin saya ada program TMMD sebelah selatan itu masuk Banjarsari Kota Surakarta, tapi sebelah utara itu sudah Karanganyar. Jadi ya pinggiran berarti. Iya, termasuk pinggiran. Oke, berarti kalau boleh dibilang usia kelurahannya berarti masih baru dong? Masih baru 6 tahun ya.
2 Februari saya dilantik. Itu 2019 itu baru berusia 6 tahun untuk. Jadi ini lurah pertama. Iya, betul. Pas ya kalau begitu ya. Oke. Jadi kemudian apa yang kemudian kalau kita tahu ya kalau guys Lurah Pena ini program dari Jateng ya. Iya. Iya, terus KKBR PPA ini juga sudah dibentuk di setiap kelurahan begitu ya. Jadi setiap kelurahan itu punya program untuk memajukan kelurahannya dengan program-program ini begitu ya. Tapi kemudian ini sebagai kelurahan baru gitu ya. Dari dulunya ikut Kadipiro berarti ya? Iya, betul. Apa yang beda, Bu Endang? Yang membedakan di sini karena mungkin ya di Kelurahan Banjarsari sendiri ini sebetulnya meskipun kelurahan baru, tapi kita juga sudah memiliki prestasi yang banyak. Katakanlah untuk mendukung program GES Lurah Pena ini kan ada beberapa divisi. Divisi 1, 2, 3, 4 dan sampai 10 divisi. Ya, yang membedakan untuk yang di divisi 8 nggih, perubahan perilaku. Itu kita memiliki program Gremas, Gerakan Hidup Masyarakat Sehat. Itu kita meskipun kelurahan baru, kita sudah memiliki prestasi itu juara 3 tingkat kota. Dan juga PHBS, perilaku hidup sehat. PHBS itu meskipun kita kelurahan baru, itu kita juga meraih juara pertama tahun 2022. Dan juga di Kelurahan Banjarsari itu lain dari kelurahan yang lain di Kota Surakarta, bahwa di Kelurahan Banjarsari itu ada Kampung Jawani. Kampung Jawani, apa itu? Kampung Jawani itu? Apa tujuannya? Apa itu? Kampung Jawani itu kita berusaha untuk melestarikan budaya-budaya Jawa yang adiluhung dengan kegiatan beraneka ragam. Karena di Kampung Jawani itu ada seorang tokoh ya. Perso Ki Purba Asmoro. Oh ya. Di Kampung Jawani itu ada tokoh yang besar ya, Ki Dalang Ki Purba Asmoro lah. Untuk wujud fisik Kampung Jawani sendiri itu kita bentuk seperti ada gazebo, lampu-lampu ting, monggo Mbak. Tapi ini kampung apa namanya sesungguhnya? Gebang RW Gebang ya. Gebang RW 16 itu di situ ada Kampung Jawani. Oke. Jadi ada unggulannya gitu. Ada unggulannya di luar. Ini itu sekaligus untuk kampung wisata berarti? Ya, rencana insya Allah jadi kampung rintisan kampung wisata. Baik. Dan juga di Kampung Jawani itu kita juga pernah meraih lomba kampung iklim tingkat nasional utama. Di situ itu yang membedakan mungkin itu ya, meskipun baru tapi jangan dikira baby born-nya sudah banyak prestasi. Baik, jadi saya mungkin mau kulik lagi tentang keluarga berkualitas gitu ya. Pak Agus mungkin sebagai ketua LPMK Kelurahan Banjarsari, seperti apa secara keseluruhan lembaga-lembaga di Kelurahan Banjarsari ini berjalan sekarang ini? Oke, memang. Dan kalau boleh disebutkan apa saja sih lembaganya sesungguhnya? Saya tuh kalau suruh menghafalkan LPMK kok banyak banget ya kayaknya. Ya. Moga Pak Agus. Jadi saya sapa dulu sebenarnya, selamat pagi. Semoga sehat walafiat dan tentunya kita semuanya selalu mendapatkan nikmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah bisa ketemu meskipun via udara ini dengan para pendengar yang khususnya ada di Solo dan di sekitarnya. Memang kami sebagai ketua LPMK itu sangat mendukung, sangat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Tentunya sebelum melaksanakan ada sebuah perencanaan dulu. Lah, masing-masing LKM atau masing-masing lembaga yang ada di kelurahan itu banyak sekali. Ada LP2A, ada forum Jangan ANA. tidak hafal loh Pak. Jangan tidak hafal. Oh, insya Allah hafal. Ada forum ANA, ada SIBAT, ada PKK, ada forum apa itu namanya? Forum kesehatan, kelurahan. Ada lansia, ada macam-macam. Kalau saya sebutkan nanti sampai jam 4 nggak selesai nanti ya. Jadi itu semua saya dorong untuk melaksanakan kegiatan,
khususnya pembangunan di Kelurahan Banjarsari. Nah, tentunya pelaksanaan itu kan membutuhkan pendanaan, kegiatan-kegiatan macam-macam. Lah kami mengumpulkan, memberikan sebuah pembelajaran bagaimana membuat sebuah proposal. Dan nanti proposal ini akan kita ajukan baik ke lembaga pemerintah yang dalam hari ini Pemkot, itu nanti ada hibah khusus namanya, begitu juga nanti melalui Musrenbang, nanti dana DPK. Selain itu ya kami mendukung bagaimana LKM ini untuk mencari dana dari sumber lain selain pemerintah, misalnya CSR, perusahaan di setempat dan sebagainya, itu nanti supaya kegiatannya betul-betul jalan. Nanti kegiatan-kegiatan yang sudah jalan ini hasilnya tadi yang disampaikan Bu Lurah. Di kelurahan kami itu juara dan sebagainya. Bahkan yang paling unik yang akan dilakukan Pak Wardoyo ini nanti kaitannya dengan makam Bonoloyo. Jadi kami punya wilayah yang ada makamnya paling luas mungkin di Solo ya. Mungkin paling ya terkenal gitu. juga. Terkenal juga. Bonoloyo itu semuanya tahu lah. Nanti singgahnya kita itu nanti endingnya di sana gitu. Nah, jadi kegiatan kami mendukung dan kami mengawal. Ya, setelah nanti ada kegiatan kita melakukan monef. Dan alhamdulillah selama ini kita tidak ada temuan-temuan yang sifatnya istilahnya mayor maupun yang lainnya. Jadi jalan baik dan seluruh lembaganya sudah gitu. Jalan, bahkan punya prestasi. Jadi, meskipun kelurahan baru tadi loh. Iya, meskipun kelurahan dan ini ibu-ibu yang pegang ibu-ibu tapi semangatnya melebihi bapak-bapak. Kalau kita bisa ya. Jadi kelihatannya ibu-ibu tapi bapak-bapak semangatnya loh ya, semangatnya. Backingnya bapak. Oh iya. Gitu Mbak. Oke, baik. Jadi menurut Pak Agus nih ya di Kelurahan Banjarsari ini seluruh lembaganya sudah berjalan dan bahkan punya prestasi begitu. Lah kalau KKBRPPA ini di dalam LPMK ini atau bagaimana sih? Ya memang ini sebuah lembaga yang memang nginduknya nanti lebih ke PKK. Kalau saya melihat 10 kegiatannya itu lebih condong ke PKK. Tentunya kami kan kolaborasi LPMK, PKK dan sebagainya itu kolaborasi untuk menciptakan 10 program yang ada tapi istilahnya Lurah divisi-divisi, ada 10 divisi. Tapi memang ya pasti nanti di tingkat kelurahan itu ya bukan di bawah kami, mitra kami kayak gitu. Ya, jadinya mitra ya. Tapi KKBRPPA ini memang ada di dalam LPMK. Ya, oke lah saya sebut saja bawahannya LPMK. Gimana? Di dalam LPMK atau tersendiri? Dia menginduk kemana? Ini di dalam. Salah satu kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan itu salah satunya ini. Nah ini memang sesuatu yang sangat luas cakupannya. Jadi 10 bidang itu kalau saya menganalisis masing-masing bidang itu ya mencakup semua pembangunan sebetulnya. Mencakup semua pembangunan. Khususnya mulai anak atau mulai dari kandungan sampai dengan meninggal dunia. Siklus kehidupan itu. Itu kecakup semuanya ya Bu ya. Gitu. Oke, jadi sesungguhnya tugas fungsinya itu lebih komplit, kemudian lebih dengan program ini coba Bu Lurah. Ini lebih gampang atau lebih sulit sih? Kalau menurut saya ya dikatakan lebih sulit ya nggak sulit. Tapi gampang juga gampang ya juga nggak gampang. Karena ini di program KKBRPPA ini semua LKK kan terintegrasi di dalamnya. Terlibat di situ dari tim penanggulangan kemiskinan, Pokja, PKK 1 sampai 4, GSIB yang tadi disebut LKK itu kan saling, kalau ini bisa berjalan sinergi itu sebetulnya akan luar biasa hasilnya bagi warga masyarakat, terutama keluarga itu luar biasa. Keluarga berkualitas dari segi GSIB, pendidikan, pengasuhan, pola asuh anak itu kan tercakup dalam di KBBPPA ini. Kalau semua ini kolaborasi antara semua stakeholder itu akan membuahkan luar biasa, bermanfaat bagi warga masyarakat
luar biasa sekali nih. Saya ini ya program ya gampang enggak, sulit enggak, tapi kalau ini bisa berjalan itu hasilnya luar biasa. Karena semua stakeholder LKK itu bersinergi, bisa menjalankan tugas fungsinya masing-masing, gitu loh. Oh, bidang divisi 1, 2 dengan tidak ada itu kan kita juga repot. Terus terang ini bagi Bu Lurah yang punya gas lurah penak. Iya. Sebutannya gas lurah penak. Itu yang membuat lurah penak tenan. Gitu ya. Pokoknya sekarang itu singkatan-singkatan semuanya ya. Bikin lurah penak. Saya kadang-kadang juga bingung juga ini yang mana ya, ini singkatan untuk yang apa gitu, sampai bingung ya. Pak Pardoyo kalau gitu, Pak Pardoyo mungkin mikrofonnya bisa ke Pak Pardoyo. Jadi sebagai ketua KKBR PPA, ini sesungguhnya apa sih cita-cita besarnya untuk perwujudan keluarga berkualitas ini? Mungkin KKBR PPA itu juga apa, dijelaskan dulu Pak Pardoyo. Oke, terima kasih. Saya selaku kebetulan ya. Jangan kebetulan, itu sudah sengaja Pak. Sebelum saya ditunjuk untuk menjadi ketua KKBR PPA, itu saya itu dari dulu sudah menjadi aktivis peduli perempuan dan anak. Oh ya, oke. Saya juga aktivis pendidikan. Aktivis pendidikan, oke. Sehingga saya aktif di beberapa lembaga lembaga perempuan di Kota Surakarta. Sehingga ketika saya diminta kemudian ada kampung KB di Kelurahan Banjarsari, bahkan sebelum menjadi Kelurahan Banjarsari pun saya sudah terlibat sebagai sekretaris kampung KB sehati Kelurahan Kadipiro. Jadi sejak sebelum pemekaran saya sudah menjadi pengurus kampung KB. Nah, ini kalau boleh saya ceritakan sedikit awal mulanya, bahwa kampung KB itu dibentuk atau dicanangkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2017 sebelum pemekaran, dan kemudian tahun 2019 ketika kemudian terjadi pemekaran yang semula itu 1 RW, kampung KB itu hanya 1 RW cakupannya, karena kelurahannya dimekarkan, RW-nya juga dimekarkan menjadi 3 RW, nah, akhirnya menjadi 3 RW 8, 9, 10. Nah, sekarang cakupannya bukan lagi tingkat RW, tapi sekarang sudah ke tingkat kelurahan. Dan kebetulan mulai tahun 2024 kemarin, akhir tahun 2024 ada yang namanya program baru dari pemerintah, KKBR PPA. Dan inilah yang kemudian menjadi yang diembrioni dari kampung KB. Itu ceritanya seperti itu. Karena sesungguhnya program ini sudah ada sebelum-sebelumnya, cuma sudah ada sebelumnya. Gitu kan, ganti ini. Saya mau tahu dulu dong, Pak Pardoyo, biar saya nggak lupa, KKBR PPA itu apa? Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Oke, ramah perempuan dan peduli anak ya. Oke. Jadi sesungguhnya program KKBR PPA itu tidak jauh-jauh dari program Kampung KB ini. Tidak jauh beda. Karena kan Kampung KB pun juga program-programnya Pokja dan Poktannya, kelompok-kelompok kegiatan, kelompok kerjanya itu juga disinergikan dengan PKK. Beberapa kegiatan Kampung KB dan kegiatan-kegiatan PPK itu selalu sinergi gitu. Itu dalam rangka untuk menuju keluarga berkualitas. Karena sesuai dengan menjadi apa itu tujuan dari Kampung KB sendiri. Kampung KB itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan Kelurahan Banjarsari yang guyub rukun, mukti, indah, langgeng, lan rahajo, atau disingkat Gumelar. Tujuannya Kampung KB itu adalah ada itu. singkatan lagi nih ya. Khusus Banjarsari. Oke, jadi Pak Pardoyo mau dijelaskan dong. Jadi sesungguhnya gambaran idealnya itu, tujuan KKBR PPA itu keluarganya itu kayak apa gitu loh. Kita ingin agar keluarga-keluarga di Kelurahan Banjarsari itu menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga-keluarga yang mandiri, keluarga-keluarga yang siap untuk maju, dan keluarga-keluarga diharapkan ya tidak lagi ada
kemiskinan, tidak lagi ada yang terbelakang, tidak lagi ada yang tidak sekolah. Kita harapkan semuanya kekerasan juga ya, anti kekerasan juga, pekerja anak juga. Jadi PPA dalam rangka untuk mengentaskan yang selama ini masih terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Itu kita upayakan agar mereka itu terentaskan sehingga kita bisa menuju kelurahan yang berkualitas, keluarga berkualitas dengan keluarga di basicnya itu adalah kita sendiri sebagai warga masyarakat. Gitu. Jadi selama ini ada Pak temuan-temuan begitu? Ada. Laporan begitu? Ada. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, saya sendiri sebagai pengurus Kampung KB dan juga sebagai aktivis peduli perempuan dan anak dan juga sebagai aktivis peduli pendidikan, kebetulan saya bertetangga dengan TPU Bonoloyo. Di situ saya menemukan seorang anak putus sekolah yang ikut sebagai nuwun sewu among tamu. Dan among tamu di sini ini memang ini yang selama ini nuwun sewu ini yang membuat Pak Wali, Mas Wali itu sempat gerah karena sempat merespon di media sosial agar diusahakan jangan sampai among tamu ini berkepanjangan. Akhirnya makanya kita kan berupaya agar mengatasi among tamu itu kita alihkan profesinya. Nuwun sewu among tamu itu para peminta-minta itu. Oke. Itu yang terutama pada saya mencari-cari padan katanya sendiri. Iya. Terutama kalau menjelang Ramadan dan menjelang. Tapi bukannya itu jasa untuk membersihkan, bukan? Ya, mereka memang riskan dalam arti profesi mereka itu adalah para tukang sapu di makam. Ya. Tapi mereka rentan dengan kondisinya sehingga ketika ada orang berziarah maka sekaligus doro kula dereng. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka banyak anak-anak atau pada saat nyadran itu yang menjadi PR kami. Oh, jadi kayak ada high season, ada peak season gitu ya. Jadi orang tua sering kalau saat nyadran itu melibatkan anak-anak. Dan kebetulan saya sebagai ketua komite di SD Joglo yang berdekatan dengan makam, itu saya selalu mensosialisasikan di sekolah maupun di masyarakat agar orang tua ini jangan sampai melibatkan anak-anak untuk terlibat di among tamu ini. Karena jangan sampai anak-anak yang saatnya sekolah, dia tidak sekolah gara-gara diajak oleh orang tuanya ikut menjadi among tamu. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah kita sosialisasikan dan alhamdulillah sudah tidak lagi ada anak yang dilibatkan. Kecuali saat libur kadang masih ada. Tapi pada saat jamnya sekolah, mereka sekolah semua. Itu yang. Tapi aktivitas meminta-minta ini tentunya juga tidak dibenarkan dong. Bagaimana? Nah, itu kita kerjasama dengan OPD-OPD terkait dari Satpol PP, dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Perkem, kemudian Dinas Sosial, DP3AP2KB, kita mengandeng OPD-OPD terkait dalam rangka untuk mengentaskan mereka. Dan melalui Dinas Sosial, kami juga sudah membentuk yang namanya KUB, Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama ini kita bentuk dari para among tamu itu. Kalau pengurus intinya memang kita ambilkan dari kader, karena ini yang mengelola administrasinya. Tapi anggotanya itu dari para among tamu ini, yang kemudian mereka kita beri pelatihan, kita beri keterampilan dari membuat makanan olahan crispy, kemudian berbagai macam aneka snack, kemudian juga bikin teh jumbo. Nah, mereka kita beri bantuan melalui Kube, kemudian dibuatkan kontainer-kontainer atau gerobak yang kemudian di situ mereka bisa berjualan, bisa menjual produk-produknya baik secara online maupun secara offline, dan kemudian disitulah mereka mulai beraktivitas yang insya Allah kalau mereka itu sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang juga menghasilkan dan lebih gengsi daripada menjadi among tamu, lama-lama kita harapkan mereka akan meninggalkan sebagai among tamunya. Tapi sekarang masih ada, Pak,
secara bertahap sudah berkurang. Okay. Walaupun saya juga untuk menghilangkan secara total itu nggak gampang, tapi secara bertahap itu kita lakukan sehingga insya Allah nanti itu akan semakin beradab lah paling tidak makso. Dan kemudian tidak melibatkan anak dan jumlah mereka juga semakin kita kurangi dengan kita alihkan profesinya. Begitu Mbak. Baiklah. Bu Nurul, Bu Nurul. Jadi kegiatan PKK itu saya boleh bilang begini ya. Kegiatan PKK itu dari dulu udah ada. Dulu banget dari zaman kapan juga udah ada. Terus kegiatan ibu-ibu itu ya kalau PKK ya begitu ya. Sekarang bedanya apa? Dengan adanya kolaborasi terhadap KKBR PPA ini, karena katanya tadi PKK ini justru malah lebih banyak menentukan begitu. Monggo Bu Nurul. Iya, terima kasih Mbak. Memang banyak yang mengatakan kalau PKK itu paling ya begitu. Dari dulu ya begitu, tapi mohon maaf mungkin karena belum atau tidak benar-benar mengetahui ya. Jadi padahal sebenarnya kalau kita mau melihat PKK itu punya 10 program. Kan? 10 program itu menyangkut segala hajat hidup manusia. Kalau ibu-ibu bisa menerapkan 10 program itu, kita akan melahirkan Superman yang luar biasa di Indonesia, ya kan? Nah, terus terkait dengan ini Kampung KB atau KKBRP PPA, ini seperti disampaikan tadi bahwa kebanyakan ini yang menyelaksanakan ibu. Betul, kalau kita cek dari atas dari 1 sampai 10 yang disebut perempuan dan anak, ya kan, berulang kali itu ada. Kenapa? Karena basicnya itu kan KB, yang dulunya keluarga berencana, sekarang keluarga berkualitas. Secara umum orang menganggap KB itu objeknya adalah perempuan, padahal sebenarnya enggak, bapak juga, ya kan? Bapak juga. Iya, bapak enak juga. Aja bapak nggak terlibat. Iya, enak aja. Bapak kan tetap ikut bertanggung jawab itu. Ya. Nah, begitu juga dengan program di sini. Dari semua divisi tadi itu ada unsur perempuannya. Dengan kata lain, PKK akhirnya bertugas untuk merealisasikan, membantu merealisasikan semua program itu. Tadi Bu Lurah menyebutkan dari divisi berapa itu Bu? 8 ya, tentang PHBS dan Germas. Itu semuanya melakukan ibu-ibu, basicnya ada di PKK. Contoh PHBS itu dari dulu kan ada kan Bu itu? Iya, dari dulu ada. Dan sekarang ini itu lebih berkembang lagi. Jadi tolok ukurnya itu berubah, dulu hanya 16, sekarang bertambah lagi. Begitu juga dengan PKK. Secara simpel ya Mbak, zaman dulu PKK zaman ibu saya sering ikut ibu datang ke PKK, nyanyi, arisan, bayar iuran, arisan, ada arisan gelas, arisan piring, arisan gula, telur dan sebagainya. Kalau sekarang enggak Mbak. Seorang anggota PKK itu harus mampu teknologi zaman sekarang ya, IT harus mampu, karena semua laporan ini apa? Anggota PKK. Iya, anggota PKK, terutama ketuanya Mbak. Ketuanya itu harus menguasai IT karena semua laporan lewat online. Itu belum lagi program-programnya yang luar biasa. Kecamatan Banjarsari itu inovasinya luar biasa dan semua harus bisa diikuti oleh PKK. Kalau berbicara tentang perbedaannya banyak sekali. Banyak sekali ya. Terus apalagi Mbak ya? Ya mungkin begini. Kalau saya melihat ya kanan kiri saya begitu, mungkin begini, saya masih bilang begitu saja karena saya sebagai anggota PKK juga itu juga kegiatan PKK itu juga begitu saja. Ini yang mungkin belum disadarkan ke masyarakatnya gitu mungkin ya. Jadi mungkin itu akan terasa bagi para pengurusnya. Tapi para anggotanya barangkali juga masih sudah datang, ada arisan apa atau ada program apa,
ada sosialisasi apa cuci tangan misalnya, ya udah gitu-gitu aja begitu. Ini yang membedakan. Apa upayanya supaya bisa menyentuh ke anggota masyarakat sehingga awareness ini bisa sampai ke keluarga-keluarga begitu loh Bu. Ya. Sepertinya itu balik lagi ke penggeraknya Mbak. Penggerak di tiap wilayah beda-beda dong, ya kan. Begitu juga yang di Banjarsari. Sekedar informasi ya, tahun 2022 TP PKK Kelurahan Banjarsari menjadi juara 1 inovasi TP PKK sekecamatan Banjarsari. Dengan kata lain, kami memodifikasi kegiatan-kegiatan yang dari 10 program itu tadi, di mana di setiap program kami buat sebuah inovasi yang menarik, yang bisa disampaikan pada masyarakat. Contoh, yang sekarang sedang tren penanganan stunting. Ya, kami punya program Pas Penting Pawon Simbok Peduli Stunting. Singkatan lagi ini. Singkatan lagi. Kenapa dibikin seperti itu? Agar mudah diingat dan menarik. Ya kan, kita butuh komunikasi efektif kan, Mbak. Pas Penting. Di mana kegiatannya adalah memberikan bantuan PMT kepada warga masyarakat. Dari siapa? Dari warga masyarakat. Dana yang kita kumpulkan dari warga masyarakat. Kemudian kita olah bareng-bareng, kita berikan bantuan untuk anak-anak yang beresiko, yang beresiko stunting seperti itu. Dan program itu sudah kami perkenalkan sampai tingkat nasional, Mbak. Kebetulan kemarin tahun 2023 salah satu kader Kelurahan Banjarsari dikirim untuk mengikuti program di Jakarta. Jambore kader tingkat nasional, dan Pas Penting itu kami perkenalkan. Dan kemarin dari program Pas Penting kami mendapatkan penghargaan, Bu Lurah dapat penghargaan sebagai kelurahan apa Bu istilahnya kemarin? Penanganan terbaik kasus stunting. Itu dari mana Mbak? Dari PKK. Dari PKK. Dari PKK. Itu baru satu. Dari sekian banyak ceritanya, endingnya ya, dari gongnya ya. Dari mana Mbak itu semua? Dari PKK. Tapi memang penghargaan buat PKK. Ibu itu memang sangat detail. Mikrofonnya Pak. Mikrofon. Sangat detail sekali Ibu itu. Saya ngamati itu, saya analisis. Ibu memang detail sekali. Bahkan kegiatan-kegiatan kecil itu bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin. Mana sempat, mana nggak modelnya terpikir. Bahkan ibu-ibu itu ya, saya ngamati daun jatuh aja bisa untuk bahan ngomong kayak gitu ya. Sampai segitunya. Ya itu tidak. Jadi kain loh Pak. Jadi kain loh Pak. Daun jatuh. Memang ya saya baca itu 20.000 kata. Sehari itu harus keluar. Kalau laki-laki hanya 7.000, bayangkan 3 kali lipat. Kalau ibu-ibu yang pendiam itu nanti bahaya di rumah. Oke. Jadi saya maunya begini loh Bu. Saya maunya sebagai anggota masyarakat juga. Saya maunya setiap program yang sudah bagus ini ya. Dan ini kan ada di setiap kelurahan di Kota Solo ya, ada ya? Belum tentu. Belum tentu. Program seperti yang saya sampaikan tadi. Kayak KKBR PPA kan ada. Oh iya, kalau iya ada. Program yang sebenarnya sudah bagus itu sampai ke keluarga betul gitu loh. Maunya saya sebagai anggota masyarakat begitu. Jadi saya sebagai penyiar ngomong dengan orang banyak. Itu belum tentu itu terdengar di keluarga-keluarga sebelah kanan kiri kita begitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya para penggerak ini betul-betul bisa mewujudkan dan mengetahui cita-cita bersama ini sehingga setiap keluarga punya awareness yang tinggi untuk bisa menjadi keluarga berkualitas begitu nih Bu Endang. Programnya sudah bagus, terus kadernya sudah bagus, terus apalagi ya, sudah satu visi begitu ya, satu misi. Tapi masyarakatnya bagaimana Bu? Ini jujur-jujuran gitu ya. Jadi masyarakat perkotaan itu kan ya gitu deh gitu kan ya. Maksudnya mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Mereka usia produktif apalagi begitu. Susah nggak sih Bu merangkul masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam program-program yang bagus ini?
Ya dikatakan susah-susah gampang, tapi kita tergantung dari kita penggeraknya. Ya, balik lagi ke penggerak. Penggeraknya kalau kita itu bahasane wong Jawa itu kan dipangku, itu kan akan mati ya. Lah kita dengan pendekatan-pendekatan itu kita bisa berupaya agar program-program yang sudah baik ini bisa masuk langsung ke keluarga, warga masyarakat langsung dengan katakanlah ini pada saat DPD garang DPD itu kan ada program setiap bulan sekali di Kelurahan Banjarsan. Garang DPD-nya itu singkatan lagi apa itu? Gerakan Atasi Sarang DPD. Demam berdarah. Itu kan satu program dalam satu di KBPPRP juga ada di divisi 10. Itu kan program yang bagus, mungkin di kelurahan yang lain belum ada ya Mbak untuk garang DPD. Kalau di Banjarsari ini setiap bulan sekali kita adakan gerakan itu, kita bekerja sama tidak hanya dari kader saja, tapi ada Babinsa, Babin Kaptipmas, tim Saberling kita, aparat kelurahan dan kader-kader itu kita melaksanakan kerja bakti gerakan bersama, dan juga ada kader yang bahasa kita ketok pintu. Itu salah satu program kita biar bisa menyentuh ke warga masyarakat, keluarga yang berkualitas tadi. Kita jemput, kebutuhannya apa, kita cek kesehatannya gimana, kebersihan lingkungannya. Kali itu sambil pada saat kita ketuk pintu itu kita memberikan edukasi. Biar program-program kita tersampai itu yang kalau orang kota itu ketok pintu nggak ada orang Bu. Banjarsari kan pinggiran Mbak. Banjarsari pinggiran kan kota tapi pinggiran. Iya nggak sih Pak? Betul. Iya kan, artinya begini, belum tentu program ketok pintu itu berhasil sepenuhnya juga kan. Bagaimana dengan anggota masyarakat yang memang ada kan keluarga yang memang bekerja terus jarang di rumah, atau bahkan tidak peduli dengan satuan-satuan kegiatan masyarakat begitu lah, apapun itu, kerja bakti kayak apa kayak gitu. Kalau di perkotaan kan pinggiran tapi masih saya sebut perkotaan. Ini kan bukan Wonogiri yang daerah Poncel, salah nggak kan? Gitu maksudnya begitu Bu. Jadi bagaimana mengatasi itu? Karena ini jujur-jujuran Bu. Pintu saya saja Pak, kalau memang tutup Pak, kalau saya siaran saya tutup Pak pintunya Pak. Suami saya juga kerja juga tutup Pak pintunya gitu. Maksudnya begitu Bu. Jadi saya yakin tantangan kelurahan di perkotaan itu ada semacam itu. Iya betul. Jadi wes rame lu apa-apa, yang penting bayar wes rame gitu. Memang gitu nggak sih? Iya memang betul, kalau di perkotaan itu sulit ya untuk ketuk pintu, terus terang bulurah sendiri saja. Rumahnya nggak ada orang. Baru sibuk rapat sana. Ya itu mungkin ya cara upaya kita untuk biar program kita itu menyentuh ya mungkin adalah di WA. Nah itu pakai media lewat media harus ketemu langsung. Hari ini saya di grup-grup itu biar nanti tersampai yang tidak bisa ada. Di grup ada info ini gitu. Oke, boleh lah ya. Saya buka telepon, saya harusnya jeda ini ya, tapi nggak apa-apa, saya nggak jadi jeda aja. Halo, selamat siang. Halo. Pak Cuk di Wonogiri. Wah ini tersinggung ini, tadi saya sebut Wonogiri tadi ya. Monggo Pak Cuk. Saya bertanya sama Mbak Bu Nurul, monggo. PKK jangan itu saja loh. Perannya banyak loh PKK itu Mbak Nana. Khususnya MBG kan ikut andil memasak itu PKK. MBG apa? Makan bergizi itu loh. Makan bergizi yang ikut andil loh. Oh ya? Setahu saya enggak Saya kalau itu saja enggak setuju saya. Gimana? Kalau di rumah data ibu loh. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya Pak? Pak Cuk, enggak setuju. Enggak setujunya yang apa Pak? Enggak setujunya yang gimana? Ini loh. Kalau PKK itu kan juga membantu makan bergizi. Tidak Pak, sepertinya. Loh, ada yang bantu loh. Oke. Ya. Kalau tidak ada, harusnya PKK harus diperankan. Sama dibayar nggak apa-apa itu PKK itu. Juga itu soal kegiatan RT RW. PKK ke depan loh Mbak Nana. RT RW. Ya, contoh ada kegiatan hajatan
PKK juga adil. Iya, betul Pak. Betul, iya. Ya. Juga ada yang olahraga. PKK juga ke depan. Iya, betul. Ya. Sehingga ya harusnya disanjung PKK itu. Terima kasih Pak Cu. Terima kasih sekali. Baik. Matur Pak Cu. Ya. Oke. Jadi bersyukurlah bila Anda berada di satu wilayah yang penggerak PKK-nya luar biasa ya. Iya. Karena ada loh daerah-daerah yang mungkin penggeraknya kurang begitu. Jadi program-program bagus ini tidak sampai betul ke keluarga-keluarga. Saya mau tertarik dengan PKK ikut andil MBG, mungkin sebentar ya, saya satu dulu mungkin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ari, Kapten Obama ya, monggo di Tipes, monggo. Iya. Tadi Bu Lurah ya, Bu Endang Bu Lurah nggih. Bu Endang Bu Lurah. Saya kesinggung dengan ucapan Anda yang sukses di Jambore Nasional ya. Apa? Kan ada yang lebih hebat lagi jadi wakil presiden. Loh, iya. Saya kesinggung. Loh, adekku ini pernah dipilih ki wong dikenal jadi wakil presiden. Sepot gitu ya. Itu tak lorot itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang tadi among tamu atau dodolan masan gitu ya. Iya. Itu gini Pak, saya itu bilang profesi saya kan memandikan jenazah dijamin masuk surga. Amin. Nah, bagaimana kalau pas itu kalau kondisi seperti itu, di situ juga diajari life skill-nya Pak seperti Pak Parjoyo. Pak Camat ya? Ketua KBPA itu udah. Bagaimana Pak? Mereka diajari life skill-nya kan bisa gitu. Life skill. Iya, life skill apa maksudnya? Ya gini, kan dia pintar tangannya ngatung. Kan tangannya kuat berarti. Terus gimana? Nah, kalau kuat diajari pegang barbel. Oke. Itu latihan di bolding atau latihan full kontak jadi pengawal pribadi. Kita berpikirnya positif saja. Dalam kesempitan pasti terjadi suatu pencerahan hati yang akan ide-ide yang segar. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jadi bingung ini ya. Jadi ini pertanyaan apa bercandaan semua sih? Bercanda semua kayaknya. Kayaknya bercanda semua ya. Oke, jadi karena waktunya tinggal sedikit ya. Ada penelpon lagi sih. Jadi PKK terlibat dalam program MBG bagaimana? Itu lewat vendor kayaknya. Tapi khusus untuk PKK Kelurahan Banjarsari tidak. Iya, lewat vendor. Kalau vendor mungkin iya. Dijadikan vendor mungkin iya. Kebetulan kami tidak mengambilnya. Oke. Iya. Karena sepertinya kalau secara ini enggak kan PKK tidak terlibat kan? Tidak. Secara apa ya mungkin beda jalur kelembagaan beda. Kelembagaan kan enggak, tapi enggak. Itu bisa saja terjadi bila PKK dipilih oleh vendor atau dijadikan vendor itu bisa. Tapi kegiatan kami sudah terlalu banyak sih ya, terutama yang untuk itu karena ada dasar yang terkait dengan PMT pemberian makanan tambahan itu kan sudah banyak sekali yang ditangani oleh PKK. Jadi kalau untuk itu sepertinya dan harus setiap hari kan, wah nanti keter nanti. Iya. Kan yang memasak itu Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG, jadi dibentuk SPPG kan dalam program itu. Iya. Dan secara resmi, secara kelembagaan PKK tidak termasuk. Tidak masuk. Gitu Pak. Iya. Jadi itu kemudian setiap PKK terlibat enggak. Saya rasa enggak, kecuali itu tadi. Misalnya PKK di perseorangan mungkin secara pribadi. Perseorangan bisa mungkin. Karena punya usaha catering. Ada anggota yang punya catering, terus mereka dimasukkan dalam tim itu. Tapi kalau PKK tidak. Oke, jadi PKK tidak masuk SPPG gitu ya? Enggak usah Pak. PKK mendirikan sebuah lembaga apa istilahnya bisnis yang nanti punya NIB sekian khusus untuk Tapi kata Bu Nurul sibuk Pak aku. Iya Pak. Nanti dolane keter. Kalau kader PKK yang kemudian mempunyai UKM
baik itu UPPKA atau UKM yang lain itu bisa. Bisa, ya. Tapi tidak atas nama PKK. Bukan atas nama PKK, tapi atas nama UKM-nya ya. Sebagai pribadi masing-masing. Itu banyak kader yang seperti itu memang, kader PKK. Ya, tapi bukan atas nama PKK. Bukan. Oke, Bu Wisnu, siang Mbak Nana, pantesan sekarang kalau pas nyekar di Bonoloyo yang ada cuma orang dewasa aja. Sekarang sudah tidak ada anak-anak yang kayak lalat. Bener. Dulu selalu mengerubungi saat nyekar Mbak Nana. Oh ya, mengerubungi, baik. Jadi berhasil untuk yang membimbing anak-anak dan menyadarkan orang tuanya diarahkan untuk menjadi anak yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Ini testimoni berarti ya. Matur Bu Wisnu sudah memberikan testimoni ya. Oke. Terus ya 53 habis waktu kita. Sebagai penutup begitu ya. Apa mungkin yang mau disampaikan gitu aja ya? Satu-satu aja, Pak Pardoyo dulu. Ya, terima kasih. Tadi ada masukan dari Bapak tadi yang terkait dengan Bonoloyo. Kalau yang terkait dengan yang tenaganya kuat, itu bapak-bapak kita arahkan memang mereka itu kebanyakan memang menjadi tukang kedok makam. Oke. Ada mereka para pekerja yang di situ itu bapak-bapaknya itu menjadi tukang kedok makam, kemudian ada yang pembuat kijing dan sebagainya, ibu-ibunya menjadi tunggon. Nah, yang tadi saya katakan tunggon itu yang rentan menjadi among tamu itu. Nah, memang mereka kebanyakan itu warga sekitar situ, tapi tidak menutup kemungkinan bahkan mereka itu ada yang dari luar Banjarsari, bahkan luar kota Surakarta. Ada yang dari mana Wonorejo, bahkan ada yang dari Karanganyar Timur sana, ada yang tinggalnya di Laweyan, tapi mata pencahariannya di Bonoloyo, itu juga ada. Sampai ngekos juga? Bukan, mereka laju. Karena memang orang tuanya memang asalnya dari situ, dari Bonoloyo, kemudian sudah rumah tangga, tinggal di Laweyan, misalkan ada yang kemudian tinggal di Wonorejo, tapi mata pencahariannya itu masih di sekitar kawasan TPU Bonoloyo itu. Nah, keseharian mereka ada di sekitar situ, baik menjadi tukang kedok makam, tukang bikin kijing, kemudian sebagian juga ada yang ikut menjadi among tamu. Dan alhamdulillah untuk yang perempuannya sedikit demi sedikit sudah semakin berkurang dengan kita arahkan untuk kita beri keterampilan tadi. Kemudian yang untuk anak-anaknya yang semula itu kemeriek tadi, itu alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Kemudian yang anak-anak putus sekolah itu sekarang sudah kita salurkan, kita beri keterampilan, dan alhamdulillah juga sudah semakin berkurang. Yang semula ada gubuk di tengah makam, emplek-emplek dari MMT dan sebagainya yang tinggal di situ karena mereka nggak punya tempat tinggal, alhamdulillah juga sudah semakin berkurang. Itu alhamdulillah atas dukungan masyarakat dan juga atas dukungan dari OPD-OPD terkait. Program-program kami dari Kampung KB itu sedikit demi sedikit secara bertahap sudah semakin baik. Dan kami berharap ini kita terus didukung oleh masyarakat, didukung oleh OPD-OPD terkait, sehingga semua ini dalam rangka apa? Untuk menuju Surakarta yang maju, untuk menuju Banjarsari yang maju, yang gumelar tadi. Matur suwun. Monggo Pak Gus, sebagai penutup saja mungkin ada pesan untuk masyarakat atau seperti apa, monggo. Jadi pesan kami satu, ini setiap LKK atau LKM yang ada di kelurahan, tolong diperbanyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini sebagai bentuk selain pengabdian, ya, juga sebagai Mohon maaf pendengar, kami sempat turun sejenak dari udara dikarenakan gangguan electricity ya. Dan kami sekarang sudah di bagian akhir obrolan siang bersama Kelurahan Banjarsari. Mohon maaf
Pak Agus tadi sempat terputus dengan turunnya kami dari udara. Sekarang kami serahkan mikrofonnya untuk Bu Lurah Endang ya, untuk bisa menutup obrolan siang kali ini. Monggo Bu Endang, bila ingin berpesan untuk masyarakat mungkin, monggo. Acara pada pagi hari ini memang saya berharap dengan adanya KKBR RPA ini bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin. Itu saja harapan kami, lahir batin luas. Baik, baik. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu, Bu Endang Wahyuni, Pak Agus Setio Utomo, Pak Bu Nurul Janah dan Pak Pardoyo. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, nggih. Selamat bekerja, jangan lelah untuk mengedukasi masyarakat. Baik, demikian pendengar, Ibu Endang Wahyuni SCMM, beliau Lurah Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Bapak Dr. Agus Setio Utomo SCMSI AKC AACPA, beliau Ketua LPMK Kelurahan Banjarsari. Dr. Anda AS Nurul Janah, Ketua PKK Kelurahan Banjarsari, dan Bapak Dr. Andes Pardoyo, Ketua KKBR PPA Kelurahan Banjarsari sudah bersama kita. Saya ajak Anda sekarang menuju Pro 3 Jakarta untuk segera ikut menyiarkan dinamika olahraga secara nasional. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.